saya mungkin harus dengan mata kuliah lain bagaimana? Ada pengalaman yang berbeda tidak untuk absensi kehadiran ini? Apakah dari LMS atau memang direkap ulang nanti gitu ya? Kalau ini Pak, kalau dari mata kuliah lain itu kayak kita ngelis di WhatsApp LMS, nanti ya? yang hadir dicentang nama-namanya, yang nggak hadir berarti nggak dicentang. Kendalanya memang teman-teman agak sulit membuka LMS lewat HP, jadi harus buka laptop dulu, baru bisa komen di LMS. Kalau di HP kurang ini ya, nggak bisa kayaknya. Baik ya, coba saya cek yang hari ini. Ini presensinya. Saya boleh tampilkan ya? Boleh Pak. Saya tampilkan tampilan saya untuk monitor saya. Ini yang presensi kelas. Ini agak lama nih. Loading dulu. Ini ya untuk hari ini ya. Yang kemarin sudah. Yang hadir baru confirm 25 baru 1 nih ya. Oke. Saya coba presensi di sini dulu aja. Oke. Saya anggap lengkap aja dulu ya. Ada yang nggak hadir tuh Pak Asep. Nanti saya cek ulang. Tapi tampaknya sih nggak bisa kalau saya dipulkan dulu gitu ya. Nggak apa-apa lah ya. Baik, untuk yang LMS kita ini saja. Yang pasti nanti ada rekapan ulang aja ya, sesuai dengan yang kesepakatan kita, yang confirm dalam satu sesi itu. Yang confirm dalam satu sesi itu nanti dinyatakan hadir gitu ya. Baik, saya langsung ke materi saja, Bapak Ibu ya. Untuk hari ini, sebelum teman-teman menyampaikan hasil reviewnya, ini saya sampaikan dulu sekilas tentang regulasi ya. Bapak Ibu sudah bisa download ya di postingan saya yang dari LMS ya. Sudah bisa, Pak. Jadi untuk yang sesi 2 ini saya posting ini ya, PPT, kemudian cuman yang YouTube kayaknya nggak bisa kebuka itu. Kemudian ada satu jurnal terkait dengan regulasi ICT ini. Baik, kita bicara sekilas tentang regulasi atau kebijakan yang diterapkan dalam bidang pendidikan ya. Ini yang pertama adalah tentunya yang menjadi landasan hukum pendidikan di sini ya. Kita bicara tentang undang-undang ini sudah sangat sering sebetulnya disampaikan dalam berbagai hal gitu terkait dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2003. Salah satunya adalah yang pasal 41 ayat 3 ini berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi ya. Wajib memfasilitasi pendidik dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Artinya ini ketersediaan pendidik dan tenaga pendidikan yang diperlukan ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah nomor 20 di pasal 42-nya bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar.
sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, di sini adalah kualifikasi minimum yang dimiliki dari setiap pendidik, tentunya ini menjadi dasar gitu ya, menjadi dasar yang dikembangkan. Ada bahwa syarat harus lulus sarjana gitu ya, itu adalah pengembangan turunannya. Nah, kemudian Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 pasal 2 ini berbunyi, pendidik mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Nah, ini poin pentingnya adalah arti dari tenaga profesional untuk saat ini tentunya memiliki kompetensi selain 4 kompetensi ya, profesional, pedagogik, kemudian kepribadian, dan kompetensi sosial. Saat ini kan kompetensi lain yang mendukung itu adalah salah satunya kemampuan untuk pemanfaatan ICT. Ini menjadi faktor penunjang dari kompetensi seorang guru saat ini. Kemudian yang keduanya adalah berpunya pengakuan kedudukan pendidik sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada satu adalah dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Baik, ini adalah landasan hukumnya. Kemudian apa sih yang menjadi komponen utama ICT? Saya buatkan di sini ada 4 komponen ya, 4 komponen utama ICT. Yang pertama adalah infrastruktur. Saat ini yang paling sangat menentukan gitu ya, itu adalah ketersediaan internet. Bisa jadi kita ini ketika terputus dengan internet itu rasanya sudah kehilangan separuh nyawa gitu ya. Kalau saat ini ya, terlepas dari internet itu. Jadi memang segala hal yang berkembang saat ini tentunya sangat dipengaruhi oleh teknologi yang disebut dengan jaringan internet ini. Nah, infrastruktur ini adalah hal yang paling penting. Mulai tentunya ketersediaan internet itu bukan cuma dengan kabel, tapi sekarang ini kan bisa juga menggunakan radio atau menggunakan media lain untuk bisa terkoneksi dengan internet. Kemudian ada edukasi. Jadi pendidikan yang berbasis elektronik ini tentunya menjadi standar kompetensi sumber daya manusia saat ini. Jadi kemampuan ICT ini ditentukan dari kemampuan dasar manusia saat ini untuk menggunakan ICT. Jadi edukasi ini sangat penting saat ini. Kemudian e-government gitu ya. Ini kebijakan legalisasi software ini ya yang diberikan pemerintah ini tentunya juga sangat menentukan atau menjadi komponen utama dalam terlaksananya segala aktivitas yang berbasiskan teknologi informasi. Kemudian juga pengembangan industri ICT dan perangkat pendukung. Sangat banyak sekarang dikembangkan ya teknopark yang terintegrasi. Nah, tentunya ini juga yang sedang ramai adalah bicara tentang undang-undang ITE ya. Nah, ini mungkin nanti kita bisa diskusi ini ya. Kemudian untuk undang-undang konvergensi ICT. Nah, ini adalah 4 komponen utama nih untuk perangkat ICT ini. Kemudian peran ICT dalam pendidikan saat ini. Peran ICT dalam pendidikan saat ini adalah menjadi sumber pengetahuan ya. Sumber ilmu pengetahuan menjadi begitu lengkap bahkan melimpah termasuk ilmu pengetahuan inti. Jadi segala apa saja pengetahuan ini sudah sangat banyak atau sudah sangat tersedia di dalam jaringan yang berbasiskan teknologi informasi ini. Semua ada saat ini. Dan juga menjadi alat bantu pembelajaran. Nah, alat bantu pembelajaran seperti multimedia dan media pembelajaran hasil modifikasi. Jadi diharapkan dengan ICT ini punya peran untuk
membantu meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga menjadi lebih menarik, lebih interaktif, dan tidak membosankan. Ini merupakan hasil modifikasi. Kemudian fasilitas pendidikan dalam hal ini sebagai sarana yang melengkapi fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan. Nah, tidak hanya digunakan atau dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran saja, tapi secara pengelolaan manajemen gitu ya, manajemen pendidikan itu juga banyak memanfaatkan ICT saat ini. Nah, termasuk LMS kita ini kan salah satu bagiannya adalah ada sistem pengabsenan, kemudian pengolahan data nilai, sampai dengan data-data setiap peserta, gitu ya, peserta perkuliahan atau mahasiswa. Kalau di sekolah mungkin adalah peserta didik gitu ya. Kemudian penunjang administrasi sekolah ini sama ya tadi ya. Dan alat bantu manajemen sekolah terkait dengan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Semua hampir sudah terintegrasi. Sistem manajemen sekolah ini ada yang disebut dengan Dapodik gitu ya kalau di sekolah ya. Kemudian kalau di perguruan tinggi ada disebut dengan PDPT gitu ya, pangkalan data perguruan tinggi. Itu menjadi manajemen yang berbasiskan ICT. Nah, ini juga sebagai infrastruktur pendidikan. Ini peran ICT dalam pendidikan ya. Nah, kemudian bentuk, tujuan, dan perilaku siswa. Sekarang kita mengerucut pada kegiatan pembelajaran gitu ya. Yang pertama mulai dari regulasi, tujuan dan manfaat sampai dengan seperti apa perilaku siswanya. ICT ini regulasinya adalah terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Nah, ini ada kebijakan beberapa tahun lalu itu mata pelajaran TIK itu kan dilebur ya. Nah, jadi ini terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran. Tujuan dan manfaatnya adalah agar proses pembelajaran tidak bersifat tradisional gitu ya, tidak bersifat jadi berkembang gitu ya, lebih up to date. Nah, ini perilakunya adalah siswa diharapkan menjadi familiar dengan pembelajaran berbasis ICT. Kemudian memperluas akses terhadap sumber belajar dan merasa tidak ketinggalan zaman. Jadi update. Nah, bukan beruntung saya yang mengatakan salah. Dengan kondisi pandemi ini sangat pesat ternyata. Jadi sudah dipaksa gitu ya, dengan adanya pandemi ini ternyata memang akhirnya ICT yang menentukan sehingga terjadinya proses pembelajaran dalam kondisi saat ini. Mungkin banyak hal yang bisa kita kaji ya, atau menarik untuk bisa kita teliti. Tindakan-tindakan apa saja pembelajaran yang berbasiskan ICT ini untuk dapat lebih efektif. Ini menjadi tantangan kita. Kemudian yang kedua adalah pembentukan IT Center atau apa namanya ya, pusat ICT gitu ya. Ini sebagai laboratorium ICT-nya di sekolah gitu. Nah, ini agar seluruh kegiatan ICT terpusat dan terkoneksi dengan Pustekom. Nah, saat ini kita ada yang dengan Pusat Teknologi dan Komunikasi yang dimiliki Kemendikbud gitu. Nah, ini perannya sangat banyak sekarang. Persediaan media-media pembelajaran itu cukup lengkap di sini. Kita bisa akses. Kemudian perilaku siswanya adalah siswa menjadi bangga dengan ICT di sekolah. Siswa dapat dengan mudah dan cepat mengakses internet. Siswa merasa mudah dalam belajar. Ini sebetulnya regulasi ketika kondisi normal ya. Jadi ketika kondisi normal gitu diharapkan seperti ini. Tapi ternyata begitu kondisi saat ini, ya mereka dengan sedikit didorong gitu, dipaksa gitu, akhirnya ya memanfaatkan ini. Kemudian pembentukan jaringan pendidikan siswa. Ini pun sama ya keadaannya. Ini sekarang sudah berjalan gitu semua. Jadi termasuk juga pengembangan ICT mandiri di sekolah. Nah, ini yang keempat ini mungkin yang akan lebih menjadi menarik gitu.
kalau saat ini di sekolah Bapak Ibu mungkin sudah ada yang membuat aplikasi secara mandiri atau yang berbasiskan open system gitu ya. Jadi artinya bisa dikembangkan sendiri menjadi sebuah aplikasi yang memang dimiliki oleh sekolah Bapak Ibu. Ini bisa gitu. Jadi agar seluruh kegiatan ICT tidak bergantung pada pengembang aplikasi lain. Siswa menjadi familiar dengan seluruh aplikasi yang dikembangkan di sekolah, mulai dari aplikasi jadwal, daftar hadir, sampai dengan aplikasi perpustakaan ini ya, seperti ini. Ini adalah bentuk tujuan dan perilaku siswa. Kemudian dampaknya apa? Tentunya setiap hal yang terkait dengan perubahan itu pasti ada dua dampak terutama ya. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Terutama untuk TIK seluruh mata pelajaran ini dampak positifnya adalah pembelajaran lebih bersifat global sehingga tidak mengenal batas waktu, tempat dan sumber belajar. Layanan pendidikan jam berapapun, dimanapun dan kapanpun. Ini yang saya ceritakan kesempatan kita untuk lebih bebas menentukan waktu belajar dengan metode asinkronus. Jadi kita kalau keadaan normal itu adalah belajar itu terjadwal, misalkan ada pertemuan seminggu 2 kali gitu ya, kali 2 jam pelajaran, maka dalam kondisi saat ini kapanpun bisa kita lakukan dengan ketersediaan sarana, kapanpun kita bisa lakukan atau kita bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran meski tidak ada kesamaan waktu antara guru dengan siswa. Sedangkan dampak negatifnya adalah siswa menjadi malas ke perpustakaan, terbiasa copy paste, kurang kreatif dalam menyusun tugas, dalam belajar bersama lebih mengandalkan sumber belajar internet. Nah, kondisi inilah yang menjadi tantangan kita, bagaimana agar dampak negatif ini bisa kita pangkas sekecil mungkin. Justru kesempatan kita untuk mendorong mereka lebih kreatif itu luas gitu ya untuk saat ini. Model copy paste iya, tapi kita tantang mereka nggak cuma copy paste, tapi bagaimana memodifikasi dari apa yang mereka lihat atau apa yang mereka copy gitu ya, sehingga ada pembeda, ada tambahan mutu di situ, sehingga menjadi lebih baik gitu. Jadi ide-ide kreatifnya ada di situ. Kemudian yang kedua adalah pembentukan ICT di sekolah secara terpadu. Nah, ini dampak positifnya adalah kegiatan TIK dapat terpusatkan, siswa menjadi bangga dengan sekolahnya, guru lebih mudah dalam memasukkan materi pelajaran ke dalam server TIK, sekolah siap bekerja sama dengan yang lain gitu. Nah ini, jadi dengan adanya pusat gitu ya, pusat ICT gitu, nah, ini yang terpusat, ini akan menjadikan hal yang lebih mudah gitu untuk setiap sekolah. Kemudian dampak negatifnya adalah pada saat guru mengajar, banyak siswa yang secara sembunyi-sembunyi membuka internet. Nah, ini pun juga sama ya Pak Ibu ya. Nah, ini tantangan buat kita bagaimana agar mereka itu bisa kita pengaruhi sehingga hal-hal yang negatif seperti ini bisa kita tekan. Kemudian pembentukan jaringan pendidikan siswa. Ini sebenarnya sudah banyak sekali, termasuk saat ini ya kita ada jaringan WA group, kemudian ada sosial media yang lain gitu. Ini semuanya sekarang sudah terbangun gitu ya. Nah, ini sudah bisa kita lakukan. Sehingga komunikasi antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru maupun siswa dengan guru dengan guru. Jadi si siswa itu bisa berkomunikasi nggak hanya dengan guru yang mengajar saja, tapi juga bisa berkomunikasi dengan guru-guru lain gitu ya, yang memang tidak mengajar. Jadi bisa terjadi hal seperti itu. Dampak negatifnya adalah siswa menjadi semakin sibuk
dengan kegiatan ini ya. Dan sangat bergantung kepada HP. Kemudian pengembangan IT secara mandiri. Nah, ini dampak positifnya adalah tidak ada ketergantungan dengan pengembang aplikasi. Siswa lebih familiar dengan seluruh aplikasi yang dihasilkan berbagai aplikasi secara mandiri melalui jadwal sekolah, aplikasi kehadiran, aplikasi peminjaman buku dan ini ya. Jadi tidak ada ketergantungan, jadi terbebas dengan aplikasi lain. Kemudian negatifnya adalah tempat-tempat yang tidak termonitor telah dihafal siswa. Hingga ini bisa ini salah satu contohnya ya. Baik, ini adalah dampak regulasi. Kemudian hasil dan tindakannya apa gitu ya. Jadi ada keadaan sebelum dan ada keadaan sesudah. Gitu. Perubahan perilaku sebelum dan sesudah regulasi ini yang pertama adalah perbedaan peran guru dan siswa dalam pembelajaran tentunya antara sebelum ada regulasi dengan pemanfaatan ICT dan sesudah itu pasti akan beda di situ ya. Gitu. Jadi guru yang biasa menyampaikan secara tradisional bisa dikembangkan dengan penyampaian yang lebih interaktif. Gitu. Kemudian perbedaan dari sifat layanan TIK. Nah, ini juga antara sebelum ada regulasi dan sesudah ada regulasi ini juga agak berbeda. Kemudian perbedaan bentuk interaksi guru dan siswa. Ini sama seperti tadi ya. Dan aktivitas yang lain adalah perbedaan dari aspek bidang layanan. Ini Bapak Ibu ya, sekilas terkait dengan apa namanya regulasi dalam bidang pendidikan. Jadi artinya tentunya yang paling pokok adalah kebijakan yang memang yang diimplementasikan langsung, artinya kebijakan dari setiap satuan pendidikan atau unit sekolah. Itu yang akan dijalankan oleh sekolah tersebut. Kebetulan ini adalah salah satu contoh yang saya sampaikan itu kejadian dalam kondisi normal. Tentunya saat ini regulasi untuk kondisi saat ini kan kita regulasinya langsung dari kementerian bahwa penggunaan pembelajaran jarak jauh ini harus dijalankan kan. Baik itu Bapak Ibu ya untuk paparan saya. Kemudian saat ini nanti untuk diskusinya kita nanti ya. Untuk saat ini kita lanjut saja untuk mendengar atau melihat penyampaian dari teman kita ya. Ada 3 ya. 3-3-nya saja tidak apa-apa kan cukup ya waktunya ya. Cukup kayaknya Pak. Oke ya, cukup ya. Oke, kalau gitu silakan saya berikan kesempatan ke Pak Rifki ya. Pak Rifki dulu ya. Siapa? Silakan Pak Rifki ya. Bisa langsung share sendiri nggak apa-apa ya? Siapa? Nanti Kang Asep yang ini. Oke, baik. Sama Pak Rik aja Pak. Saya nggak pakai laptop, kebetulan lagi nggak pakai laptop. Oh, bentar. Laptopnya lagi buat WiFi. Sudah siap Pak Asep atau saya nggak apa-apa? Saya sudah siapkan.
Saya siapkan aja ya. Saya share ya. Iya Pak, iya Pak. Oke. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. ini adalah jurnal yang coba saya review, akan saya jelaskan dalam tempo yang sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mudah-mudahan jelas ya. Coba ke next slide, Pak. Bentar ya. Oke. Ya. Jadi saya mengambil jurnal dengan judul Pemanfaatan TIK sebagai sumber dan media pembelajaran di sekolah. Jurnal ini tahun 2019 dan ditulis oleh Sodik Astori di Universitas Terbuka. Jadi dalam jurnal ini mempunyai abstrak bahwa e-learning itu mempengaruhi terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional ke bentuk digital. Nah, dia tuh memfokuskan ini ke konvensional ke bentuk digital. Jadi kalau misalkan tadi kita di kelas itu masih konvensional, sekarang udah bentuk digital gitu kan. Kayak pemanfaatan media, teknologi dan informasi. Kayak mungkin dulu Pak Acep kuliah masih pakai kapur, belum pakai infocus, tapi sekarang kita di kelas sudah mulai pakai infocus. Dulu kita ngerasain bagaimana motong-motong koran, kita tempel di buku itu jadi clipping gitu sekarang, tapi kita nggak perlu lagi melakukan hal itu, kita tinggal browsing aja. Nah, jadi ini dia memfokuskan e-learning ini dari konvensional ke bentuk digital. Selanjutnya, fokusnya dia itu lebih ke sistem. Jadi sistem yang baik itu akan melahirkan pembelajaran yang efisien dan efektif. Karena dengan e-learning ini kita bisa menghemat banyak waktu, tenaga, dan juga biaya. Dulu mungkin Pak Acep juga ngerasain bagaimana nulis skripsi pakai mesin tik ya. Kalau kita sekarang udah nggak pakai lagi, udah nggak pakai lagi. Kita tinggal Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z kalau salah, tinggal Ctrl P, tinggal di print aja. Nah, jadi memang itu lebih efisien dan efektif gitu loh buat kita sekarang ini, maka beruntunglah kita yang hidup di zaman sekarang. Enggak, tapi mungkin prosesnya jadi lebih indah ya Pak Acep ya, kalau dulu ya, pakai mesin tik itu ya Pak ya. Jadi pakai tip X dulu. Pakai tip X. Kalau kita sekarang tinggal delete aja tuh. Terus di sini juga dia berfokus pada open educational resources. Jadi setiap aset atau sumber belajar cetak elektronik yang dapat diakses, diunduh dan digunakan secara bebas dan terbuka oleh publik untuk kepentingan pembelajaran penelitian tanpa perlu mengajukan izin tertulis kepada pencipta atau penerbit atau hak cipta. Sekarang mungkin kita tinggal nyantumin daftar pustaka aja di bawah atau footnote setelah kita mengutip catatannya, kita tinggal footnote aja. Nah, itu sangat efisien dan efektif dalam waktu, tenaga, dan juga biaya tentunya. Nah, jadi fokusnya di 3 ini. Untuk next slide, Pak. Nah, terus introduction-nya, pendahuluannya, perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap aktivitas manusia. Ya, kita juga merasakan hal ini. Bukan dari sektor pendidikan aja. Sekarang kita klik-klik pakai HP pun udah bisa terbang kemana-mana kita ya kan, bayar udah nggak perlu ini, mesen makan udah nggak perlu jalan ke depan, tinggal order pakai ojek online pun udah datang sendiri. Jadi memang perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas manusia, apalagi di sektor pendidikan gitu. Nah, terus terdapat 3 fungsi di sini pembelajaran elektronik dalam kelas. Yang pertama suplemen, tambahan, yang kedua komplement, pelengkap, dan yang ketiga substitusi. Mungkin saat ini karena kita dalam kondisi pandemik ya, mungkin lebih tepat kita masuk ke kategori substitusi, pengganti. Yang tadinya mungkin kita IT ini sebagai suplemen atau komplement, ketika kita belajar di kelas pakai infocus atau pakai internet, pakai laptop itu sebagai tambahan atau pelengkap. Sekarang kita nggak bisa belajar di kelas ya, mau nggak mau IT ini menjadi substitusi, pengganti cara kita belajar gitu loh. Jadi sangat berperan penting sekali IT dalam pendidikan kita. Jadi untuk saat ini kita masuk dalam kategori substitusi, yaitu pengganti kelas yang tadinya mungkin kita face to face, sekarang harus melalui IT, Zoom atau dan lain sebagainya. Di next slide, Pak. Nah, terus metode penelitian di sini dia menggunakan studi literatur.
Jadi dia mengkaji, Pak Sodik ini mengkaji bagaimana cara kita belajar IT, belajar menggunakan IT sebagai suplemen, komplement, dan substitusi itu dengan baik dan benar. Gitu loh. Jadi di sini metode kajiannya menggunakan studi literatur. Next slide, Pak. Nah, hasil dan pembahasannya setelah dikaji melalui studi literatur itu, lahirlah pengertian TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, bahwa TIK itu suatu padanan yang tidak terpisahkan, yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Ya, mulai dari Google, mulai dari Blogspot, mulai dari jurnal ini, jurnal itu, kita bisa akses dengan sesuka hati kita, kecuali memang ada yang berbayar ya. Jadi pemindahan informasi aja TIK ini. Kadang pala juga ada yang dimanipulasi itu. Berita-berita politik biasanya itu yang dimanipulasi kan. Terus penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar. Terdapat 3 prinsip dasar dalam teknologi pendidikan sebagai acuan dalam pengembangan dan pemanfaatannya. Yang pertama, pendekatan sistem. Kayak kita kuliah ICT ini, Pak Asep menggunakan sistem LMS, bagaimana kita mengatur sistem di awal, lalu kita bisa mengikuti sistem dengan baik. Selanjutnya, kita tinggal ngikutin sistem aja. Kalau misalkan ICT itu gitu, kayak dosen lain menggunakan Zoom atau absen pakai Google Drive, Google Form, ujian juga pakai Google Form, itu termasuk pendekatan sistem. Jadi di awal kita harus mengatur sistem kita sedemikian rupa supaya kegiatan belajar mengajar kita tuh baik. Kita sebagai pendidik, sebagai tenaga pengajar dan pelajar harus bisa mengatur sedemikian rupa sistem supaya kita nggak kesulitan nantinya. Maka kalau lagi ujian sebelum pakai IT, kita ngoreksinya manual tuh ya. Saya suka ngeliat tuh guru-guru tuh ngoreksi pakai silet terus dicetak-cetak. Kalau sekarang mungkin udah pakai Google Form, tinggal udah masuk sendiri nilainya kan, kita nggak perlu repot-repot lagi. Nah, itu namanya pendekatan sistem. Lalu selanjutnya berorientasi pada peserta didik. Guru tidak perlu lagi memberikan stimulus banyak. Kita yang aktif sebagai peserta didik, browsing sana, browsing sini, guru hanya memberikan sedikit stimulus mungkin ya. Terus pemanfaatan sumber belajar. Jadi internet, entah suatu situs atau Google Classroom yang diberikan oleh dosen, itu termasuk sumber belajar juga. Jadi kematangan sistem dan pemanfaatan sumber belajar itu harus memang benar-benar matang supaya pendidikan bisa berjalan dengan baik gitu loh. Nah, terus keberhasilan pemanfaatan belajar aneka sumber itu sangat tergantung pada kemampuan, keterampilan, dan kreativitas guru. Jadi bukan cuma pada peserta didik aja. Ini mohon maaf, kadang-kadang mungkin guru-guru yang udah senior atau dosen-dosen yang senior, seperti semester lalu kita bertemu dengan suatu dosen yang memang sudah sepuh sekali ya, beliau kurang mengerti IT dan kita kesulitan gitu loh. Mahasiswanya ngerti, dosennya kurang mengerti, jadi memang keduanya harus mendukung, harus sama-sama mengerti. Gitu. Jadi hasilnya tuh di sini. Jadi bukan cuma di peserta didik, tapi di pendidiknya juga harus mengerti dengan baik bagaimana cara kerja IT sebagai alat pendidik. Next slide-nya, Pak. Kesimpulannya, penggunaan TIK di sekolah dapat berperan dalam meningkatkan mutu proses dan hasil belajar mengajar. Selanjutnya perlu dikembangkan PSB, Pusat Sumber Belajar. Nah, ini penting. Sedikit sharing, dulu waktu S1, mahasiswa teman-teman kita tuh, teman-teman saya diberikan akses free ke APA atau American Psychological Association. Jadi kita bisa mengakses jurnal dengan bebas, biaya downloadnya kampus yang tanggung. Jadi ini salah satu contoh pusat sumber belajar. Ya mau dari mana aja, entah dari internet atau Google Classroom yang dari dosen. Jadi perlu dioptimalkan supaya kita punya landasan yang kuat, nggak asal comot sana sini aja gitu loh maksudnya. Next-nya Pak.
Nah, ini terus kesimpulan dari saya pribadi bahwa kita tidak dapat menghindari perkembangan ICT. Karena kita hidup berdampingan dengannya, mengikuti dan mempelajari perkembangan ICT adalah hal yang harus kita lakukan, karena jika tidak, ya kita yang tidak bisa menghadapi persaingan. Jadi kita harus benar-benar ngikutin perkembangan ya, harus mau mencoba, harus mau belajar, jangan kita selalu maunya pakai metode konvensional aja, takutnya kita akan kalah dalam menghadapi persaingan. Pun dalam sektor pendidikan sebagai pengajar ataupun pelajar, harus siap menghadapi perkembangan ICT, karena jika tidak, kita tidak akan bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan maksimal. Yang terakhir, if you never try, you will never know. Jadi memang harus banyak mencoba kalau ICT itu ya Pak ya. Harus banyak klik-klik. Nggak usah takut rusak, nggak usah takut gimana. Yang penting nyoba aja dulu. Jadi itu Pak sedikit penjelasan dari jurnal yang saya review. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Rifki ya paparannya. Dari apa yang disampaikan Pak Rifki tadi, saya coba memberikan komentar ya. Pertama, terkait dengan reviewnya, untuk di intro mungkin bisa ditambahkan nanti, karena tadi saya belum mungkin itu ada ya teori yang disampaikan ya, maksudnya di intro itu biasanya kan ada kutipan gitu ya, jadi si penulis jurnal itu mengutip dari beberapa sumber. Nah itu yang akan menjadikan tambahan atau apa namanya koleksi kita sebagai sumber-sumber yang akan kita manfaatkan untuk kajian-kajian kita selanjutnya gitu nantinya, begitu, seperti itu. Kemudian dari secara keseluruhan ya apa yang dilakukan Pak Rifki sudah sangat memadai dan bagus ya, termasuk juga resumenya. Saya sepakat bahwa memang IT ini saat ini adalah memang cukup menentukan dalam peningkatan mutu pembelajaran, karena ini juga muncul juga di kesimpulan ya seperti itu. Ini bisa juga kita kaji terus Bapak Ibu ya. Kita jangan mudah percaya juga apa yang disampaikan di jurnal kita. Apa benar nggak sih IT itu atau ICT itu dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran? Nah ini kita bisa lakukan. Baik, terima kasih Pak Rifki ya reviewnya. Teman-teman nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi, silakan kita nanti buka di forum sehingga nanti kesempatan waktu kita untuk diskusinya cukup panjang ya. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan ke Pak Fatur ya, Pak Fatur. Halo, tes. Halo. Pak Fatur, sudah apa judulnya tadi ya? Penggunaan ICT pada masa pandemi bukan? Iya Pak, pemanfaatan teknologi informasi pada masa pandemi. Ini ya, ini komunikasi di masa pandemi. Pemanfaatan teknologi informasi. Oke, baik, silakan. Judulnya ini manfaat teknologi informasi dan komunikasi di masa pandemi COVID-19. Penulisnya Rita Komalasari. Abstraknya ini menjelaskan bahwa awalnya masyarakat itu begitu biasa saja dengan teknologi
dan komunikasi, bahkan tidak terlalu peduli dengan perkembangannya. Ketika COVID-19 ini, masyarakat mendadak harus membuat aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan dan juga pendidikan. Nah, kita lanjut ke pendahuluan. Pendahuluan ini menjelaskan tentang kondisi pandemi di mana teknologi ini sedang dibutuhkan untuk menjalankan proses pekerjaan dan juga pendidikan. Nah, metode penelitian menggunakan metode kualitatif untuk menentukan cara mencari dan mengumpulkan data dan mengolah dan menganalisis data hasil dari penelitian tersebut. Nah, selanjutnya pembahasan. Pembahasannya ini ada 3 bagian. Yang pertama bagian untuk menjelaskan work from home atau bekerja dari rumah. Pembahasan ini seperti menjelaskan aplikasi-aplikasi apa saja yang dapat digunakan, seperti Zoom Meeting, Google Hangout, SQTime. Dan pembahasan yang kedua itu School from Home atau SFH. Ini juga sama menjelaskan aplikasi yang membantu kegiatan belajar mengajar seperti Google Classroom, Google Meet, dan sebagainya. Dan yang ketiga ini pembahasan tentang teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan medis, seperti Worldometer yang menyediakan pembaruan real-time tentang jumlah sebenarnya orang yang diketahui terinfeksi COVID-19. Dan kesimpulan, banyak dari masyarakat yang begitu saja banyak masyarakat yang awalnya tidak terlalu peduli dengan teknologi dan menyepelekan perkembangan teknologi, ini menjadi orang yang sangat memerlukan teknologi gitu Pak. Jadi tiba-tiba dadakan pandemi nggak siap dan akhirnya ya jadi kalang kabut gitu Pak. Ya, sudah ya Pak ya. Sudah? Sudah Pak ya. Oke. Baik, ada resume dari Pak Fatur sendiri? Tidak ada? Dari saya ini aja sih Pak, kita tuh harus siap dengan segala kemungkinan gitu Pak. Apalagi pandemi itu kan nggak kita bisa prediksi ya. Mungkin ya kita juga seharusnya mengikuti perkembangan teknologi dari luar negeri maupun dari orang-orang yang udah mengembangkan teknologi itu sendiri gitu Pak. Jadi kita harus siap apapun kondisinya. Oke Pak, itu aja. Baik, terima kasih Pak Fatur ya. Iya, sama-sama. Saya sebetulnya belum dapat menangkap secara keseluruhan konten dari isi jurnal yang direview Pak Fatur ini ya, tapi saya melihatnya begini bahwa manfaat teknologi informasi pada masa pandemi, terutama yang terkait dengan pendidikan gitu ya, itu kan disebutkan ada semacam keterpaksaan memang harus seperti itu. Memang betul Bapak Ibu ya, memang kemarin-kemarin itu kita seperti harus berlayar dengan menggunakan kapal bocor gitu kan, atau kapal rusak. Jadi berlayarnya iya sambil terus kita perbaiki. Jadi berlayar sambil memperbaiki kapalnya kan begitu. Jadi kita memberikan layanan pembelajaran sambil terus memperbaiki komunikasinya, medianya kan gitu ya, sehingga dapat berjalan dengan efektif gitu. Jadi kondisinya saya melihat adalah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fatur ya untuk paparannya dari jurnal yang Pak Fatur review tadi ya. Mungkin sama seperti yang disampaikan Pak Ripit tadi, sebaiknya mungkin bisa dilihat ulang untuk yang pendahuluan itu ada teori-teori apa aja atau memang dia hanya cerita saja gitu kan. Kalau secara etika akademik memang kan di jurnal itu harus mengacu kepada sumber-sumber yang memang
percaya gitu seperti itu. Nah, itu jadi nanti ini ulang untuk yang pendahuluan. Itu ya untuk Pak Fatur. Baik, kita lanjut teman-teman sekalian, Pak Ibu, ke Pak Rizky ya. Silakan Pak Rizky untuk bisa Pak Acep. menyampaikan. Ya, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Acep dan teman-teman perjuangan semua. Untuk slide saya yang share atau silakan kalau Pak Rizky siap, baik. tidak apa-apa. Silakan. Sebentar, Pak. Ini topiknya, judulnya mungkin nggak jauh beda dengan teman-teman yang barusan sudah mempresentasikan, yaitu tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem manajemen pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Penulisnya beda tapi ya, autornya beda ya? Beda, Pak. Ini autornya adalah dari Adisel dan Ahmad Gaudi Prananosa. Baik, oke, silakan lanjut. Baik. Nah, ini di abstrak ya. Jadi memang disebutkan di jurnal tersebut bahwasanya tujuan dari pembuatan atau penelitian dari jurnal itu adalah untuk menelaah penggunaan teknologi informasi dalam sistem manajemen di perguruan tinggi. Sebenarnya ini nggak hanya di perguruan tinggi sih, tapi di beberapa jenjang pendidikan sekolah ya, dari tingkat yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Ya, di Indonesia tentunya yang masih belum termanfaatkan secara maksimal dan merata baik perangkatnya maupun manajemennya. Nah, penelitian ini katanya merupakan kajian jurnal internasional. Jadi memang gabungan dari beberapa jurnal-jurnal yang juga berkaitan dengan judul ini. Nah, kemudian di sini hasil penelitian dari hasil penelitiannya di sini ada dua ya, ada sumber daya input dan ada sumber daya output. Nah, kalau yang input ini bisa Bapak Ibu lihat mungkin itu lebih ke visualizer atau dokumen kamera, atau juga bisa menggunakan komputer, papan tulis, student response system, dan program aplikasi. Sementara dari sumber daya outputnya itu bisa meliputi lebih ke toolsnya ya. Ada proyektor, papan tulis, interaktif, dan tampilan monitor, televisi, dan lainnya. Kemudian ditunjang juga oleh peralatan ICT lainnya, seperti kamera digital, switcher, perekam digital, dan inovasi lainnya. Kemudian di abstrak ini juga disebutkan kesimpulannya belum merata ya infrastruktur yang mendukung penerapan teknologi ini di bidang pendidikan terutama, dan ketidaksiapan sumber daya manusia untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Baik, ini di pendahuluan. Jadi Bapak Ibu, memang pada saat ini kita memasuki AKB ya, adaptasi kebiasaan baru, yang memang tidak hanya berdampak atau dirasakan di satu bidang saja atau di satu sisi saja. Di sisi kesehatan, ekonomi ya, tidak hanya itu, tapi juga di bidang pendidikan tentunya di Indonesia ini. Ya, terutama ini ya, pendidikan yang memang di awalnya itu kita menggunakan sistem luring ya, luar jaringan atau tatap muka, kini menjadi daring dalam jaringan gitu ya. Yang tentu ini juga butuh waktu dan untuk menciptakan atau menghasilkan hasil yang baik gitu tuh dari sebuah pembelajaran. Kemudian sistem informasi ini sebagai suatu sistem ya, ICT ini yang merupakan kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, yang mempunyai beberapa komponen yang saling terkait dan membentuk jalinan kerja yang kompak, jadi antara peserta didik maupun pendidik gitu ya. Bahkan adanya tekanan teknologi dan komunikasi atau ICT ini cukup sangat besar ya terhadap sistem pendidikan secara global, karena teknologi yang
berkembang ini menyediakan kesempatan yang sangat besar untuk mengembangkan manajemen pendidikan dan proses pembelajaran di perguruan tinggi. Ini menurut William ya dalam jurnalnya tahun 2020 tentang penggunaan teknologi ya. Kemudian di sisi multimedia ya di dalam ICT ini. Jadi memang pembelajaran yang berbasis multimedia ini atau ICT ini dia melibatkan seperti teks, gambar, suara dan video itu mampu membuat penyajian suatu topik bahasan yang menjadi menarik, tidak monoton dan mudah untuk dicerna itu. Peran yang sangat penting juga ini dan strategis ya sebagai pusat belajar, pusat budaya dan pusat peradaban menurut lembaga-lembaga pendidikan untuk dapat mengembangkan aktivitas pembelajaran yang jelas dan daya jangkau yang luas. Gitu. Kemudian di yang poin ketiga ini Bapak Ibu bisa lihat ini adalah tanggapan dari UNESCO ya. UNESCO menanggapi ya itu di websitenya atau di artikelnya di tahun 2011. Jadi memang ada 5 manfaat ya Bapak Ibu di sini. Ada 5 manfaat untuk penggunaan ICT ini atau TIK ya. Yang pertama itu untuk mempermudah dan memperluas akses terhadap pendidikan. Kemudian yang kedua meningkatkan kesetaraan pendidikan. Yang ketiga meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian meningkatkan profesionalisme guru. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, tata kelola, dan administrasi pendidikan. Itu jadi memang UNESCO menyadari ya besarnya manfaat ICT atau TIK ini bagi dunia pendidikan. Para ahli UNESCO itu menganjurkan agar semua negara itu, terutama negara yang sedang maju atau berkembang seperti negara kita ini, untuk menerapkan sistem ini dengan baik dan benar ya, dan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian di poin berikutnya itu ada RPJM 2020 sampai 2024. Jadi RPJM itu berdasarkan ini ya rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJM. Ini ditegaskan. Jadi pada prioritas Kemendikbud yang keempat adalah mengembangkan teknologi. Fokus dari teknologi ini menurut Menteri adalah untuk membantu semua manusia dalam sistem untuk melaksanakan tugasnya dengan cara yang lebih baik. Kemudian ini juga berbicara pendidikan, tentu kita juga tidak lepas dari hal yang namanya kurikulum. Ya, jadi antara kurikulum yang kita terapkan atau yang kita pakai dengan ICT ada korelasinya seperti itu. Jadi di sini disebutkan kurikulum 2013 dijelaskan bahwa pembelajaran menerapkan prinsip siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas ya. Jadi seperti yang Pak Rifki bilang tadi, memang betul ya. Untuk menguasai ICT ini memang tidak hanya ditekankan kepada peserta didik saja, namun juga oleh tenaga pendidik juga harus seperti itu. Oleh karena itu, pemanfaatan ICT itu diperlukan dalam jangka efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang optimal. Nah ini Bapak Ibu, jadi metode yang digunakan oleh si pengarang tadi ya, ini ada 4. Jadi ini lebih ke berdasarkan kajian dari jurnal internasional. Ya, ini ada 4 ya, seperti itu. Kemudian disimpulkan menjadi ya jurnal ini. Nah, ini Bapak Ibu untuk pembahasan ya. Tadi sempat disinggung di abstrak. Jadi memang ada 2 dari hasil penelitian ini. Yang pertama itu visualizer atau dokumen kamera, kemudian komputer, papan tulis, student response system, dan program aplikasi. Kemudian dari sisi sumber daya outputnya itu berupa alat ya untuk menunjang KBM ini, ya yaitu diantaranya seperti proyektor, papan tulis interaktif, dan tampilan monitor, televisi dan lainnya. Itu ICT kini menjadi bagian dari tuntutan kompetisi guru ya, baik mendukung pelaksanaan tugasnya maupun sebagai sarana untuk mencari dan mengunduh sumber-sumber belajar. Ini bisa kita dapat dari berbagai sumber, ya, dari berbagai platform juga mungkin ya, yang tadinya mungkin hanya
menggunakan satu atau dua platform, jadi semakin hari kita semakin dapat ilmunya dan semakin banyak platform yang kita gunakan di dalam pembelajaran daring terutama. Jadi sehingga setiap guru pada semua jenjang itu harus siap untuk terus belajar ICT guna pemenuhan tuntutan kompetisi tersebut. Aspek-aspek kompetisi yang harus dimiliki atau dipenuhi oleh seorang guru atau tenaga pendidik yang berkaitan dengan ICT adalah pada kompetisi pedagogik ya, atau kompetisi kemampuan untuk mendidik ya. Pemanfaatan teknologi, pembelajaran, dan pada kompetisi sosial. Menggunakan teknologi, komunikasi, dan informasi secara fungsional, optimal, dan tepat guna lah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi penguasaan atau pemanfaatan ICT ini yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran itu sangatlah penting. Tapi tidak semua guru dapat menguasai dan memanfaatkannya. Tadi ya, seperti yang Pak Rifki bilang, jadi memang ada salah satu guru kita yang memang ya kurang gitu ya, kurang bisa memanfaatkan ICT ini dengan baik ya. Itu karena saya yakin sih itu butuh proses juga ya, butuh proses dan butuh pembiasaan juga. Insya Allah kalau sudah terbiasa maka akan biasa sih. Jadi oleh karena itu kemajuan tersebut itu harus diikuti dengan pengembangan sumber daya tenaga pendidik. Untuk menunjang pengembangan tersebut dibutuhkan adanya fasilitas penunjang di ICT ini. Nah ini Bapak Ibu untuk kesimpulan ya. Jadi memang Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas, namun tidak semua wilayah itu terjangkau oleh teknologi yang memadai. Dari ujung Sabang sampai ke Merauke, memang tidak semuanya bisa menunjang atau bisa sesuai dengan harapan gitu ya. Banyak daerah pelosok yang masih kesulitan untuk menerapkan sistem pendidikan yang layak. Sedangkan di daerah metropolitan ya, daerah-daerah kota, Jabodetabek dan lain sebagainya, itu pengembangan ICT sudah begitu luas ya, dan sudah begitu tepat guna mungkin ya. Nah, perkembangan ICT di daerah pelosok atau tertinggal ini juga menjadi bahan perhatian kita bersama, terutama para pemerintah, bagaimana upaya mereka untuk bisa menstabilkan mungkin bisa dikatakan ketimpangan kemajuan teknologi yang merata seperti itu mungkin Bapak Ibu. Ini kemudian ini resume dari saya. Jadi belum meratanya infrastruktur yang mendukung dalam penerapan teknologi di bidang pendidikan dan ketidaksiapan sumber daya manusia untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Mungkin bukan tidak siap ya, lebih ke belum siap gitu ya. Belum siap karena itu tadi ya, seiring berjalannya waktu insya Allah kan pada dasarnya manusia itu selalu belajar dan ya pasti akan mencapai sasaran gitu. Kemudian yang berikutnya ini implementasi pelaksanaan kurikulum darurat menuntut guru ya untuk mengubah paradigma pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta pada penilaian hasil belajar, karena kegiatan pembelajaran tidak lagi dilaksanakan di madrasah, sekolah, SD atau di kampus, tapi saat ini memang dilaksanakan peserta didik ya dari rumah ya. Bisa disebut dengan BDR ya, atau PJJ atau daring, atau ya banyak istilah sih ya. Itu untuk menuntut adanya kerjasama antara guru, orang tua, dan peserta didik. Jadi orang tua juga memang sangat berperan penting ya untuk bisa membimbing atau mengarahkan anak-anaknya di rumah terutama untuk bisa memanfaatkan teknologi ini atau elektronik ya dengan baik dan benar dan tepat sasaran, supaya anak-anak itu tidak melenceng dari harapan kita bersama gitu untuk bisa belajar dengan baik. Karena kebanyakan itu tadi ya, banyak yang meninggalkan pelajaran ya, bolos, mabar, main FF dan lain-lain. Itu fenomena yang terjadi mungkin di beberapa di daerah kita pada saat ini. Ini mungkin yang menjadi perhatian khusus bagi orang tua, bagaimana mereka benar-benar bisa membimbing dan bisa mengarahkan ke jalan yang baik atau ke jalan yang lurus. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak Acep
dan teman-teman, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizky ya, paparannya terkait dengan review jurnal ya, pemanfaatan teknologi informasi ya pada dunia pendidikan pada masa pandemi. Tentunya dari reviewnya Pak Rizky ini sudah cukup, Pak Rizky ya, sudah cukup lengkap ya, sudah dari mulai abstrak, kemudian pendahuluan, sudah ada sumber-sumber yang bisa kita jadikan manfaat gitu ya, manfaat informasi ya, menjadi sumber pengetahuan kita. Kemudian cuman dari metode nih, dari metode tadi belum clear sebetulnya dia menggunakan metode apa gitu ya. Karena artinya dia mengambil ini metode lebih pada studi literatur menurut saya. Dari beberapa sumber begitu ya, dia melihatnya gitu. Betul Pak, tadi punten Pak lupa. Ya, jadi dari beberapa sumber kan dia melihat itu ya. Kemudian sampai dengan pada hasil dan juga kesimpulan ya, mengarahkan bahwa memang pada masa pandemi ini cukup efektif dengan pemanfaatan ICT. Beruntung gitu ya, pandemi ini di masa teknologi sudah maju gitu. Bayangkan kalau pandemi ini terjadi 20 tahun atau 30 tahun lalu gitu. Dimana dulu itu kan yang namanya UT saja sebagai pelopor pembelajaran jarak jauh gitu kan, itu memanfaatkan kantor pos gitu. Bagaimana kalau secara keseluruhan begitu ya, gitu ya. Beruntung adanya ICT ini ternyata bisa pembelajaran masih bisa berlangsung secara lebih baik meski memang banyak hal-hal yang perlu terus kita perbaiki. Baik, terima kasih Pak Rizky ya untuk paparannya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian untuk yang 3 hal yang menyampaikan review jurnalnya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu untuk diskusinya ya, saya ada semacam pertanyaan nih, pertanyaan di pertemuan ini saja gitu ya. Mungkin untuk kita semua terkait dengan ICT ini kan kita merasakan bahwa kita sudah mulai habit nih, sudah mulai biasa gitu ya, belajar dengan menggunakan ICT ini. Insya Allah gitu ya, atau mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan pembelajaran atau pertemuan-pertemuan bisa dilakukan dengan tatap muka. Menurut Bapak Ibu, ketika untuk tatap muka, apakah ICT ini masih akan dimanfaatkan apa tidak gitu ya? Mungkin dengan cara-cara lain atau bagaimana gitu ketika sudah pembelajaran secara tatap muka, bagaimana menurut Bapak Ibu gitu ya? Seperti itu. Mohon tanggapan ini, gimana nih? Kita diskusi di sini. Coba silakan, ada yang ingin menanggapi? Kalau saya boleh menanggapi, Pak. Silakan. Pak Ronald ya. Ya, kalau menurut saya, selama pandemi ini pasti banyak institusi pendidikan menggunakan situs web atau situs web yang berbayar, atau bahkan menggunakan fasilitas seperti Google Classroom yang gratis untuk mengumpulkan tugas atau materi, entah itu dari guru atau dari siswa. Jadi menurut saya pada saatnya setelah selesai pandemi pasti pemanfaatan itu akan masih terus berlanjut. Mungkin saja guru bisa memberikan tugas secara tanpa kertas, dan itu bisa menghemat kertas dan menyelamatkan bumi juga. Jadi si anak bisa diberikan tugas selesai kelas tatap muka untuk diakses dan dikirimkan kembali via Google Classroom atau website dari institusi pendidikan itu. Atau bahkan guru bisa mengirimkan materi tambahan melalui sarana-sarana tadi. Jadi menurut saya bisa juga, atau bahkan mungkin siswa disuruh tugas praktek yang mungkin selama ini dilakukan via rekam video, dan itu bisa dilanjutkan. Mungkin nanti ada mini proyek yang bisa dikerjakan oleh siswa atau mahasiswa itu untuk direkam, dan guna menghemat penggunaan flash disk atau CD bisa diupload menggunakan via
entah itu Google Drive atau cloud yang lainnya yang bisa digunakan atau website dari institusi itu untuk mengumpulkan tugas-tugas seperti tadi, Pak. Oke. Baik, jadi dari tanggapan Pak Ronald sendiri artinya bahwa ketika pandemi sudah berakhir, kemudian ada tatap muka, ICT ini akan terus dilanjutkan pemanfaatannya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran ya. Betul sekali, Pak. Ya, karena saya merasakan sendiri sebetulnya efektif dari pemanfaatan ICT ini mengenai evaluasi, kemudian bahan ajar, sampai dengan kehadiran gitu ya, itu sangat-sangat membantu gitu ya, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif gitu. Jadi artinya sepakat ya, ada bahwa ICT ini akan terus dimanfaatkan. Mungkin yang lain ada yang ingin menanggapi, silakan. Kalau saya boleh tanya ya Pak. Silakan Bu Maria, silakan. Ya. Baik, tadi kalau nggak salah dengar itu ada 4 komponen utama ICT, salah satunya infrastruktur. Nah, yang dimaksud infrastruktur dalam kaitan dengan komponen utama ICT terbatas pada internet atau pada jaringan-jaringan lainnya. Terima kasih, Pak. Baik, jadi maksud komponen utama itu adalah infrastruktur saat ini adalah pada jaringan internet gitu ya, Bu ya. Nah, saya sebutkan tadi bahwa medianya kan internet saat ini tidak hanya dengan kabel atau dengan radio gitu ya. Sekarang dengan berbagai macam cara terkoneksi ke internet itu menjadi sesuatu yang penting gitu kan. Nah, jika kita tidak terkoneksi dengan internet, rasanya hampir separuh nyawa hilang gitu ya, karena ngeblank gitu, tidak bisa komunikasikan begitu saat ini kan begitu. Maksud saya itu adalah itu. Jadi komponen utama ICT di sini adalah infrastruktur, terutama dalam jaringan internet. Karena yang menjadi faktor penentu terkoneksinya antara satu komponen dengan komponen lain atau antara satu aspek dengan aspek lain gitu ya. Nah, saat ini adalah seperti itu. Mungkin begitu. Iya, baik Pak. Jadi ini semata-mata infrastruktur dalam internet ya Pak, bukan infrastruktur dalam sarana prasarana gitu Pak. Iya, maksudnya di situ gitu. Infrastrukturnya untuk ICT adalah internet itu. Yang saya maksud, yang Ibu maksud mungkin infrastruktur kayak misalkan jalan raya atau kabel atau apa gitu ya. Iya, atau alat-alat yang lain kan gitu ya. Iya. Ya, tapi dalam ICT sendiri, infrastruktur adalah internet itu gitu. Saat ini adalah. Terima kasih Pak. Baik. Kembali ke yang tadi, Bapak Ibu silakan, ada tanggapan lain terkait dengan keberlangsungan ICT ini nanti setelah masa pandemi ini berakhir gitu. Akan seperti apa bayangan Bapak Ibu itu nanti gitu ya? Saya mau komentar boleh? Silakan. Iya. Silakan. Iya. Tapi kan gini ya Pak, kalau misalnya karena pandemi ini kita kan menggunakan ICT ini memang harus menggunakan alat elektronik seperti itu ya, seperti laptop ataupun HP. Nah, alat elektronik ini dibebankan kepada orang tua ya kan, karena kita belajar di rumah dong. Nah, ketika saya sih lihatnya ya, ketika kita selesai pandemi, maka kita akan kembali lagi ke sekolah. Berarti alat-alat elektronik ini akan dibebankan ke sekolah gitu kan. Yang saya lihat pertama, banyak sekolah memang yang tidak memperbolehkan membawa handphone gitu ya ke sekolah. Jadi akan menurut saya itu kan kenapa ICT ini sangat berkembang ketika pandemi ini, karena masing-masing anak memang memegang HP-nya sendiri gitu ya. Dia yang mengutak-ngatik, dia yang lebih pintar lah gitu daripada orang tuanya. Tapi ketika ke sekolah, balik lagi mereka nggak pegang handphone gitu ya. Jadi menurut saya ICT ini mungkin akan menurun gitu ya, karena harus sekolah yang beradaptasi gitu.
yang harus misalnya yang kita lihat sendiri ya, saya kan dulu pernah juga dapat masukan gitu ya, ya kalau misalnya anak sekolah belajar IT ya pelajaran IT aja, memegang laptop, memegang komputer ya pelajaran IT aja. Kenapa? Karena alatnya itu ya di sekolah ya cuma bisa menyediakan laptop itu, gitu kan, atau mungkin seperti proyektor gitu ya kan, tapi sekolah nggak semuanya punya proyektor. Jadi ya mungkin ketika pandemi ini selesai ya tugas sekolah untuk yang berberes-beres gitu, untuk tetap menyamakan si ICT yang pas pandemik dengan kembali ke sekolah. Mungkin ya butuh waktu mungkin, tapi ya nggak secepat sekarang. Oke. Baik, sudah? Iya, sudah. Baik, jadi artinya menurut Bu Putri ya, setelah pandemi memang ada, cuman kebijakannya nanti akan kembali ke sekolah ya. Kayak sebelum pandemi kan ada bahwa anak-anak itu tidak boleh bawa HP gitu ya, atau tidak boleh bawa laptop gitu kan, seperti gitu ya. Nah, ini artinya bahwa kita akan sedikit mengurangi penggunaan ICT dengan adanya kebijakan seperti itu gitu ya. Karena kalau saat ini ketika di rumah semua fasilitas itu menjadi tanggung jawab orang tua, maka ketika ke sekolah apa yang harus disediakan itu tentunya menjadi tanggung jawab sekolah, kan begitu ya. Jadi seperti ini, itu kebijakan yang akan muncul nanti seperti itu ya. Bisa jadi itu ya, bisa terjadi kan. Artinya akan kembali terkurangi penggunaan ICT tersebut. Maksudnya begitu ya. Baik, itu adalah tanggapan dari Putri ya. Silakan mungkin teman dari yang lain. Saya boleh berkomentar, Pak. Silakan Pak Asep. Kalau menurut saya pribadi ya Pak, ketika pertanyaannya pasca pandemi apakah ICT itu akan dipakai atau tidak, sebenarnya itu kembali lagi ke satu guru, kemudian yang kedua ke siswanya, dan yang ketiga ke kebijakan sekolah atau universitas. Karena apa yang saya rasakan sebenarnya memang gencarnya mungkin penggunaan ICT ini ketika kita merasakan pandemi saat ini. Tapi untuk beberapa kampus seperti halnya ketika saya S1 sebenarnya proses penggunaan ICT ini memang sudah digunakan karena memang di kampus kita ada program Green Campus dan paperless. Jadi memang dari S1 itu dulu sudah dibiasakan bahwa apa-apa tidak boleh beli buku, kemudian tidak boleh print tugas, semuanya memang sudah dikumpulkan via Google Drive atau Google Classroom. Tapi ketika apa yang saya pengalaman sekarang ya Pak, kebetulan saya ngajar juga di salah satu sekolah tinggi, ternyata penggunaan ICT ini tidak bisa efektif. Ketika kami dari pihak dosen menggunakan ICT, malah mahasiswanya masuk ke Zoom itu nggak ada sama sekali, gitu. Malah di kampus itu tuh memaksakan mahasiswanya untuk melaksanakan proses tatap muka sekalipun pandemi sedang berlangsung. Jadi pada akhirnya sebenarnya kalau menurut saya pribadi memang kebijakan menggunakan ICT ini akan kembali ke individunya masing-masing serta kebijakan dari kampusnya, gitu. Oke. Baik, jadi artinya kembali lagi ke regulasi yang dijalankan oleh lembaga ya. Jadi apakah ICT itu nanti akan terus dilanjutkan atau dimanfaatkan gitu ya, atau mungkin akan kembali ke kebiasaan lama gitu ya. Saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Asep mengenai apa yang dilakukan ketika menggunakan ICT ternyata tidak efektif karena mahasiswanya tidak ikut Zoom gitu ya. Nah, iya Pak. Jadi kembali gitu ya, mungkin ini saya mengulangi sebenarnya pembicaraan saya yang awal-awal gitu ya, bahwa efektif atau tidaknya sebuah pembelajaran itu tidak ditentukan oleh dengan online atau offline gitu ya. Tapi efektif atau tidak efektifnya adalah hasil pembelajaran tergantung dari tercapai atau tidaknya dari tujuan itu sendiri gitu. Jadi tujuan pembelajaran tercapai apa tidak gitu. Itu sebetulnya penentunya gitu ya. Nah,
terkait dengan apakah mahasiswanya ngikut Zoom atau tidak gitu ya. Nah, tinggal kita lihat, tinggal berubah metode saja sebetulnya. Yang tadi saya sampaikan, berarti ini nggak bisa nih langsung live gitu ya. Bisanya dengan menggunakan metode asinkronus gitu ya, menggunakan metode sesi di diskusi di forum aja gitu ya, seperti itu. Itu bisa dilakukan. Seperti yang dilakukan UT itu menggunakan metode itu gitu ya. UT itu tidak menggunakan metode yang live seperti ini, tapi dia menggunakan metode sesi. Gitu. Jadi tutorialnya itu menggunakan asinkronus gitu, seperti itu. Nah, jadi artinya ketika pandemi ini sudah berakhir, jadi pelaksanaan ICT ini akan kembali kepada kebijakan masing-masing lembaga ya, begitu ya, seperti itu. Tapi saya sendiri ya, saya pribadi gitu ya, berharap bahwa bukan karena saya ininya IT ya gitu ya, tapi memang melihat bahwa manfaat IT ini terutama dalam hal pengurangan penggunaan kertas, kemudian efektivitas waktu itu sangat-sangat lebih gitu ya, sangat-sangat lebih gitu. Jadi menjadi kelebihan gitu. Nah, mungkin yang akan rekomendasi adalah dicampur saja gitu ya antara metode tatap muka dengan metode yang didukung oleh jaringan IT-nya sendiri. Gitu. Itu akan lebih efektif. Gitu. Jadi ada tatap muka dan juga misalkan tugas-tugas ini sudah terposting dalam sebuah sistem gitu ya, seperti ini. Ya begitu gitu, seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin menanggapi, silahkan. Menambahkan sedikit saja, Pak. Saya ya, silakan Bu Faizah ya. Silakan. Ya, menurut saya ICT ini akan kedepannya akan semakin berkembang karena tren yang dilihat sekarang adalah kemajuan teknologi termasuk juga komputer dan internet ini akan terus maju. Jadi yang nantinya harus menyesuaikan terlepas dari apakah nanti sistem pendidikannya efektif atau tidak efektif, yang harus menyesuaikan adalah nanti manusianya. Gitu, karena mau tidak mau teknologi ini akan masuk ke kehidupan kita gitu Pak. Jadi pasti akan terus berkembang gitu ya ICT ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Faizah ya tanggapannya ya. Artinya bahwa ini akan berkembang sesuai dengan kondisi saat ini kan gitu ya. Karena memang teknologi akan terus berubah gitu, akan terus berkembang. Bukan surut gitu, akan terus maju ya. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Sedikit Pak, saya Pak. Silakan Pak Rizky. Ya, saya tadi sepakat dengan Kang Asep ya. Jadi memang pada dasarnya kita itu berdasarkan regulasi sekolah ya. Apakah sekolah tersebut mau tetap melaksanakan atau memanfaatkan ICT ini dengan baik dan benar Pak? Karena ada salah satu sekolah boarding Pak yang memang siswanya itu boleh membawa HP. Jadi HP itu dipergunakan untuk ketika pembelajaran speaking Pak. Jadi kebetulan sekolah tersebut itu bekerja sama dengan salah satu instansi internasional untuk pelatihan speaking Pak dan writing dan lain-lain gitu. Atau mungkin pelatihan-pelatihan webinar yang berkaitan dengan kegiatan mereka, pencapaian bagaimana masuk kampus, PTN dan lain sebagainya itu bisa dilaksanakan melalui webinar tanpa harus Zoom meeting, tanpa harus tatap muka dan lain sebagainya. Jadi memang saya rasa sih ke depan bagaimana sekolahnya sih, apakah mau menggunakan atau memanfaatkan teknologi tersebut atau tidak sih. Seperti itu sih Pak. Oke. Baik, jadi artinya kembali ke regulasi sekolah ya, tapi dalam kondisi ke depan tampaknya sih kalau masih ada sekolah yang melarang siswanya membawa HP harus berpikir ulang sebetulnya. Karena sekarang kan HP nggak cuma untuk alat telepon dan WA saja, tapi itu sudah menjadi semacam PDA ya gitu ya, jadi alat bantu kan begitu ya. Nah, seperti itu. Tinggal mengendalikan bagaimana pemanfaatannya saja untuk hal-hal yang tidak baik kan begitu. Saya berpikirnya begitu gitu ya. Oke, saya pikir cukup ya untuk hari ini. Baik Pak. Bapak Ibu sekalian, baik.
untuk hari ini kita akhiri, dan selanjutnya silakan Bapak Ibu nanti tengok-tengok di LMS ya, yang nggak harus tiap hari ya 2 hari sekali gitu, lihat mungkin ada diskusi-diskusi di situ, silakan kita lanjutkan diskusi yang kita bahas hari ini, apa yang disampaikan oleh Pak Rifki, Pak Fatur, dan juga Pak Rizky yang mereview jurnal, kita bisa lanjutkan diskusinya di forum diskusi di LMS. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini, saya sampaikan. Sama-sama Pak. Sama Pak. Menutup ya. Terima Tetap kasih, Pak. semangat, salam sehat untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak. Saya izin live ya. Ya, mari Pak. Terima kasih, Pak.